anak kita, kalau demam kita lihat dulu nih kira-kira penyebabnya apa ya sebelumnya. Apakah karena memang anak kita sedang sakit, maksudnya sakit infeksi ya. Kita lihat sakitnya, keluhannya apa sih? Misalkan ada flu, atau ada batuk, atau ada diare, atau ada ruam. Pemberian antibiotik itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Dan infeksi tadi, penyakit demam yang disebabkan karena infeksi kan bukan hanya karena bakteri yang memerlukan antibiotik. Kalau memang anak kita terkena infeksi virus misalkan, perlu nggak antibiotik? Ya nggak perlu. Ya, rata-rata penyakit infeksi itu yang disebabkan oleh karena virus itu bisa sembuh sendiri tanpa obat. Tapi memang terkadang kita perlu beberapa obat untuk meringankan sakitnya. Misalkan kalau batuk ya berikan obat batuk sehingga anak bisa lebih nyaman. Contohnya dalam membersihkan lendir di jalan nafasnya atau mengurangi lendir di jalan nafasnya. Atau memang kita kayak tadi kita buat kayak natural remedies di rumah. Contoh misalkan anak kita batuk. Kalau di rumah, coba kita kasih dulu minuman air hangat dengan misalkan madu dan jeruk nipis, misalkan buat anak-anak di atas tahun ya. Kita lihat kalau dengan pengobatan di rumah memang tidak berhasil, terus gejalanya masih ada, konsultasikan ke dokter. Arahnya kemana sih infeksinya ini? Apakah ini mengarah ke satu infeksi bakteri? Atau memang perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain? Perlu nggak pemeriksaan darah atau pemeriksaan yang lain gitu ya? Dan memang kalau memang dari pertimbangan klinis dokter ternyata memang diperlukan antibiotik, ya dokter pasti akan meresepkan antibiotik. Kalau tidak, biasanya tidak usah. Cukup naikkan daya tahan tubuh atau pemberian vitamin, anak minum lebih banyak, istirahat, seperti itu. Cuma memang kalau dari penelitian begini, ibuprofen itu memang kalau untuk menurunkan panas dia lebih cepat stay bertahan lamanya gitu. Artinya si suhu tubuh itu bisa diturunkan lebih lama dari paracetamol. Tapi sekali lagi efek safety-nya tentu lebih aman ke arah paracetamol ya. Paracetamol itu bisa diberikan pada usia yang sangat dini juga gitu, dan paracetamol pemberiannya boleh diulang sampai beberapa kali seperti yang saya jelaskan tadi. Ibuprofen hanya bisa diberikan 3-4 kali aja sehari. Contoh ada beberapa kasus di mana kita sebaiknya tidak memberikan ibuprofen. Misalkan ini saya ngomong sedikit dari segi medis ya. Jadi contoh misalkan pada kasus-kasus anak dengan gangguan fungsi trombosit atau gangguan trombosit, atau misalkan pada kasus-kasus demam berdarah sebaiknya pemberiannya tidak dengan ibuprofen, dengan paracetamol saja gitu. Ada penyakit yang jarang juga bisa terpicu karena pemberian ibuprofen. Tapi itu jarang sekali sih, kita bisa nggak usah dimasukkan ke sini. Tapi intinya sih seperti itu. Kalau mau punya dual gimana dok? Boleh-boleh aja. Contoh misalkan anak lagi tumbuh gigi gitu ya, atau misalkan ada bisul, atau misalkan habis jatuh memar, bengkak, boleh diberikan ibuprofen karena dia memang efek anti peradangannya jauh lebih tinggi gitu. Karena kita demam, tapi misalkan anak kita masih kelihatan ceria ya, ini badannya anget tapi kok anaknya aktif aja. Mungkin kita bisa observasi dulu, nggak perlu ngasih obat. Tapi kalau misalkan anak demam terus kelihatan kok anaknya jadi murung, jadi yang biasanya aktif dia jadi diem, artinya dia tidak nyaman. Jadi kita memberikan obat demam itu kan sebetulnya salah satunya fokusnya kan membuat anak kita merasa nyaman ya. Karena ke anak kalau udah demam tinggi jadinya rewel, nggak nyaman, makan nggak mau, minum nggak mau. Jadi nggak nyaman buat tubuh dia, walaupun kita tahu sebetulnya demam itu kan respon tubuh gitu ya, respon tubuh terhadap berbagai hal tadi, mau infeksi, mau non infeksi, mau karena macam-macam ya, karena habis aktivitas fisik yang banyak atau karena dehidrasi. Jadi kalau anak kita masih ASI eksklusif tapi ternyata anak kita terus sakit dan dia memang perlu obat, contoh kita mau masukin obat demam gitu ya, terus jadi nggak ASI eksklusif lagi dong dok gitu, atau terus habis itu saya harus kasih apa? Kasih susu nanti obatnya rusak nggak? Kalau ASI nggak masalah, berikan aja misalkan setelah pemberian, contoh setelah pemberian
paracetamol kita berikan ASI atau kita berikan air putih nggak apa-apa. Jadi ada di istilah di ilmu breastfeeding itu ada istilahnya kalau anak yang mendapatkan ASI eksklusif tapi ada pemberian obat, tapi sebetulnya tidak mengganggu pemberian ASI eksklusifnya karena tujuannya itu adalah pengobatan gitu. Ya, kalau misalkan anak kita minum susu terus minum obat, nah itu sebaiknya memang ada jeda waktu. Ada jeda waktu mungkin sekitar bisa 2 jam baru diberikan obat atau setelah itu diberikan susu.